Assalamualaikum semuanya. Saya yakin banyak di antara kalian yang udah sering nonton video gore, video serem kayak yang udah pernah saya bahas di channel ini. Saya akuin banyak dari kalian bermental baja, jauh di atas saya. Kalau saya ini bisanya cuman nyeritain aja. Kalau disuruh nonton gak suka. Malah bisa dibilang saya ini benci banget nonton video serem kayak gitu. Berbeda dengan pembahasan saya sebelum-sebelumnya, di mana korban itu dihabisi dengan cara diputusin, disodok, dan lain-lain. Tapi kali ini saya akan membahas sebuah video serem di mana korbannya dihabisin menggunakan tongkat baseball. Apakah akan lebih menyiksa daripada pisau kecil dan tumpul seperti kartel Brazil? Kalian sendirilah nanti yang akan menilai berdasarkan imajinasi dan bayangan kalian dengan dengerin gambaran dari saya. Tapi itu nanti, sekarang kalian perlu tahu dulu apa sih latar belakang dari video serem ini. La Linea saat ini adalah faksi terkemuka dari kartel Juarez yang awalnya dirancang untuk jadi salah satu unit penegak hukum yang dibentuk oleh sejumlah mantan polisi dan polisi aktif yang bersenjata lengkap dan terlatih dalam perang perkotaan. Tapi setelah membentuk aliansi dengan Barrio Azteca untuk melawan kartel Sinaloa pada tahun 2008, mereka mendirikan pijakan di Ciudad lalu terlibat dalam pemerasan dan penculikan. Pada tahun 2021, La Linea membentuk aliansi dengan kartel CJNG di Ciudad untuk melawan pengaruh dan serangan dari kartel Sinaloa. La Linea dicatat terkait dengan beberapa pembantaian paling terkenal di Ciudad, termasuk pembantaian 16 remaja di sebuah pesta sekolah menengah atau yang disebut pembantaian Villas de Salvarcar, penembakan yang menewaskan 19 pasien di sebuah pusat rehabilitasi, dan serangan bom mobil yang diledakkan dengan ponsel. Semuanya dilakukan pada tahun 2010. Dan mantan pemimpin mereka yang dijuluki El Diego didakwa bersalah telah melakukan lebih dari 1.500 pembunuhan dari tahun 2008 hingga 2011 saja. Dari apa yang saya jelasin barusan, kita bisa tarik benang merah bahwa La Linea ini emang getol banget ngelawan kartel Sinaloa. Dan latar belakang dari video yang akan saya bahas sebentar lagi adalah terkait dengan perang antara La Linea dan Sinaloa. Seorang pria bernama Joaquin Gallegos adalah orang terpercaya dari La Linea. Bisa dibilang dia adalah penasehat petinggi kartel. Dalam perangnya melawan Sinaloa, si Joaquin ini adalah penasehat di belakang La Linea. Banyak strategi yang muncul dari Joaquin dan dia sangat dihormati di kartel. Tapi pada tahun 2011, La Linea mengalami cukup sering kekalahan dalam beberapa wilayah. La Linea mulai meragukan keahlian Joaquin dalam memberikan strategi. Strategi Joaquin lebih sering merugikan La Linea. Nah, akibat kecurigaan itu, anggota kartel melakukan rapat diam-diam. Isi rapat itu adalah untuk memata-matai, untuk memantau apakah Joaquin masih setia pada La Linea. Dan pada Mei 2011 diketahui bahwa ternyata Joaquin ini berkhianat. Di momen itu, dia sudah cukup dekat dengan El Chapo, yaitu pemimpin Sinaloa. Oleh karena itu, Joaquin diamankan, dihabisi, dan direkam. Video yang saya maksud itu berdurasi hampir 5 menit yang direkam di tempat kayak ruangan kosong. Video dibuka dengan pesan muncul di bagian awal yang dalam bahasa Indonesia seperti ini. Diego masih 100% pada tali. Ini akan terjadi pada para pengkhianat yang tidak percaya pada dia dan mendukung El Chapo. Setelah itu, terlihat seorang pria tidak memakai baju. Tangannya diikat ke belakang, mulutnya disumpal bajunya. Setelah itu, ada 2 sikario berdiri, satu memegang tongkat baseball. Satu sikario menginjak kakinya. Sikario dengan baseball memukuli badan korban. Korban terlihat kesakitan. Karena korban terus bergerak, satu sikario memegang kakinya, dan korban terus dipukulin. Dipukulin dan dipukulin. Dipukul kepalanya, punggungnya, perutnya, kakinya, tangannya, sampai akhirnya si korban udah nggak bergerak lagi. Saya kira korban pingsan atau sudah meninggal. Video berpindah saat korban sudah telanjang bulat. Setelah itu, sikario dengan kapak lalu memotong tangannya menjadi 2, kakinya juga. Video ditutup dengan pesan yang dalam bahasa Indonesia, Menteri yang mendukung Caputo. Lalu beberapa foto sejumlah pria muncul yang diduga adalah pengkhianat.
Pesan dilanjutkan. Bagi yang tak percaya, ini buktinya. Jacqueline Gallegos dieksekusi pada 13 Mei 2011 dan tetap dukung Caputo. Video itu menggunakan latar lagu ala Meksiko, jadi nggak ada suara asli. Video itu juga dianggap sebagai video gore legend oleh para pecinta gore di luar sana. Menurut kalian, apakah dipukul sampai meninggal dengan tongkat itu lebih menyakitkan daripada benda tajam? Komen di bawah. Saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Tetaplah aman dan saya akan nemuin kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.